Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Fatur Rahman dengan NIM 214101030006. Di sini saya dari kelompok 3 dengan judul buku yaitu Pengolahan Bahan Pustaka edisi 3. Di sini saya mereview istilah dari modul pertama. Yang pertama, di modul pertama di situ terdapat istilah informasi rekam. Informasi rekam yaitu pengetahuan yang dikomunikasikan melalui berbagai media rekam. Jika dilihat dari bentuk penyajiannya, informasi rekam dapat dituangkan dalam berbagai bentuk media seperti media cetak biasa dan mikro, media pandang dengar, dan media elektronik. Kemudian istilah yang kedua itu ada istilah ledakan informasi atau information explosion. Istilah tersebut itu merujuk pada fenomena di mana jumlah informasi yang tersedia melebihi kapasitas individu atau organisasi untuk menyerap, memproses, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif. Nah, fenomena ini itu terjadi karena suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat seperti internet, media sosial, dan alat-alat penyimpanan digital yang memungkinkan produksi, penyimpanan, dan distribusi informasi dengan cepat dan besar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian istilah yang ketiga yaitu nomor panggil atau call number. Adalah kode atau rangkaian angka dan huruf yang digunakan dalam sistem klasifikasi perpustakaan untuk mengidentifikasi dan menempatkan suatu item atau buku di rak perpustakaan. Sistem nomor panggil ini itu digunakan untuk menyusun dan mengorganisir koleksi perpustakaan sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan dan mengakses materi yang mereka butuhkan. Nomor panggil ini biasanya itu terdiri dari beberapa bagian yang menggambarkan karakteristik tertentu dari buku atau materi yang bersangkutan. Kemudian istilah yang keempat di sini ada istilah cantuman biografi. Cantuman biografi adalah bagian dari sebuah karya tulis seperti buku, artikel, makalah, atau laporan yang berisi daftar referensi atau sumber-sumber yang digunakan oleh penulis untuk mendukung argumen, klaim, atau informasi yang disajikan dalam karya tersebut. Nah, biasanya cantuman bibliografi ini ditempatkan di bagian akhir karya tulis. Meskipun terkadang juga dapat ditempatkan di bagian lain, salah satunya seperti di setiap bab atau di bagian catatan kaki. Adapun tujuan dari cantuman bibliografi ini yaitu untuk memberikan pengakuan kepada sumber-sumber yang telah digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulisnya, serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai di mana mereka dapat menemukan sumber-sumber tersebut atau mengakses informasi lebih lanjut. Kemudian istilah yang berikutnya itu ada istilah bibliografi. Bibliografi ini adalah sebuah daftar sistematis dari sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah karya tulis atau yang berkaitan dengan topik atau subjek tertentu. Nah, biasanya bibliografi ini mencakup daftar referensi, buku, artikel jurnal, laporan, atau sumber-sumber lain yang dijadikan acuan oleh penulis dalam menyusun karya tulisnya tersebut. Nah, adapun tujuan dari bibliografi ini adalah untuk memberikan pengakuan kepada sumber-sumber yang digunakan serta memberikan informasi kepada pembaca untuk mengakses sumber-sumber tersebut. Istilah berikutnya yaitu katalog. Katalog merupakan daftar terorganisir dari koleksi barang atau benda yang tersedia dalam suatu institusi atau lembaga. Nah, dalam konteks perpustakaan, katalog adalah daftar sistematis dari buku, majalah, jurnal, film, dan materi lain yang tersedia di perpustakaan. Kemudian, istilah berikutnya itu indeks. Indeks merupakan daftar terorganisir dari istilah-istilah, nama, atau topik yang ditemukan dalam sebuah kumpulan dokumen atau buku. Indeks ini biasanya mencakup daftar istilah-istilah yang penting atau topik-topik yang dibahas dalam karya tulis tertentu dan mengacu pada halaman atau bagian di mana istilah atau topik tersebut itu dapat ditemukan. Kemudian istilah berikutnya yaitu mesin pencari atau search engines. Merupakan
sebuah program komputer yang dirancang untuk mencari informasi di World Wide dan Web dalam database lainnya. Nah, mesin pencari ini menggunakan algoritma pencarian untuk mengindeks atau menyimpan informasi dari berbagai situs web atau sumber-sumber lainnya, dan menyediakan hasil pencarian yang relevan kepada pengguna berdasarkan kata kunci atau fase yang dimasukkan. Kemudian berikutnya di sini ada istilah pengatalogan deskriptif. Pengatalogan deskriptif ini adalah sebuah proses yang memberikan deskripsi yang rinci tentang sebuah item atau sumber informasi seperti buku atau artikel agar dapat diidentifikasi dengan jelas dan ditemukan dengan mudah oleh pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu pengindeksan subjek. Pengindeksan subjek adalah proses mengaitkan suatu item atau sumber informasi dengan kata kunci atau istilah subjek tersebut yang mencerminkan isinya. Istilah berikutnya yaitu tajuk entry. Nah, tajuk entry ini adalah istilah yang digunakan dalam katalog perpustakaan atau indeks untuk merujuk pada istilah atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengindeks suatu item atau sumber informasi tersebut. Nah, istilah-istilah ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan pencarian atau mencari informasi yang relevan dengan katalog atau indeks. Kemudian istilah berikutnya yaitu The Anglo-American Cataloging Rules atau disingkat dengan AACR adalah seperangkat pedoman dan standar internasional yang digunakan dalam pengatalogan dan deskripsi bibliografis item-item perpustakaan. Nah, AACR ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1967 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Nah, standar ini itu diciptakan untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dan terstandarisasi dalam mendeskripsikan bahan-bahan perpustakaan sehingga dapat diakses dan ditemukan dengan mudah oleh pengguna perpustakaan di seluruh dunia. Kemudian istilah berikutnya yaitu Machine Readable Cataloging atau disingkat dengan MIRC. Adalah standar format untuk menyusun dan menukarkan informasi bibliografis mengenai bahan perpustakaan secara elektronik. Nah, MIRC ini memungkinkan perpustakaan dan lembaga informasi lainnya untuk mengelola koleksi mereka dan berbagai data katalog dengan cara yang efisien dan terstandarisasi. Istilah berikutnya yaitu Dublin Core Metadata Element Set atau disingkat dengan DCMES adalah standar internasional untuk menggambarkan sumber daya informasi digital seperti dokumen, gambar, video, dan data lainnya dengan menggunakan sejumlah elemen metadata yang terstandarisasi. Nah, tujuan utama dari DCMES ini adalah menyediakan kerangka kerja sederhana dan terstandarisasi untuk menggambarkan informasi dasar tentang sumber daya informasi sehingga informasi tersebut itu dapat diakses, dikelola, dan dipertukarkan dengan mudah di seluruh dunia. Kemudian istilah yang terakhir yaitu Online Public Access Catalog atau OPAC adalah sistem yang digunakan oleh perpustakaan untuk memberikan akses kepada pengguna untuk mencari dan menelusuri koleksi perpustakaan secara online. Nah, OPAC ini memungkinkan pengguna untuk mencari bahan-bahan perpustakaan seperti buku, jurnal, majalah, dan materi lainnya melalui antarmuka web yang mudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlatul Komariah dengan NIM 21410030005. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu kegiatan pengatalogan. Kegiatan pengatalogan adalah proses pembuatan katalog yang merupakan kegiatan merekam data biografis seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Dan hasilnya itu disebut dengan istilah deskriptif biografis.
yang memberikan sajian ringkas suatu buku untuk memperdalam buku satu dengan buku lainnya. Dalam pengatalogan ditentukan juga tajuk entry sebagai asas pendekatan dari segi biografis buku. Nama pengarang pada umumnya ditentukan sebagai tajuk entry utamanya, yaitu tajuk pada entry utama sebagai titik akses pengarang. Dan pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian dari Anglo-American Cataloguist Rules edisi 2, dikenal sebagai sebutan AACR 2, yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan katalog yang bisa digunakan untuk semua jenis bahan pustaka. AACR 2 itu juga merupakan perangkat peraturan yang fleksibel karena dalam AACR 2 tersedia aturan yang bersifat alternatif dan pilihan. Artinya beberapa aturan boleh digunakan atau tidak. Dengan demikian, pustakawan dapat menentukan kebijakan yang akan digunakan oleh perpustakaannya. Data biografi yang dicantumkan dalam katalog dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi perpustakaan. Tentunya, kebijakan ini harus dibuatkan pedoman kerjanya, sehingga pustakawan yang melaksanakan kegiatan ini akan taat asas dan konsisten dalam pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu pemilihan tajuk entry. Yang dimaksud tajuk atau heading adalah salah satu titik akses yang ditambahkan pada cantuman biografis. Setiap cantuman memiliki satu atau lebih titik akses yang digunakan untuk menemukan kembali bahan pustaka. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka titik akses dapat diperluaskan apabila berkat bantuan komputer, pemustaka kini dapat mengakses berdasarkan beberapa titik akses selain pengarang, judul atau subjek, yaitu seperti tahun terbit, ISBN, dan sebagainya. Dari beberapa titik akses yang dapat dicantumkan dalam katalog, salah satu dari titik akses tersebut diberi nama tajuk entry utama atau tajuk entry tambahan dan tajuk entry tambahan. Dalam penentuan tajuk nama badan korporasi, tidak semua badan korporasi menjadi tajuk entry utama. Hal ini bergantung dari isi karya tersebut. Ada beberapa kategori dalam penentuan tajuk entry utama pada badan korporasi. Apabila suatu karya disusun oleh atau berasal dari suatu badan korporasi tetapi tidak tergolong salah satu kategori yang telah ditetapkan, maka entry utama untuk karya tersebut tidak di bawah tajuk badan tersebut. Tajuk entry utama untuk bahan pustaka tersebut adalah 1. Sesuai dengan peraturan atau karya perorangan jika ada pengarang perorangan. Yang kedua yaitu jika tidak merupakan karya perorangan, entry utama adalah di bawah judul. Apabila diragukan, maka bahan pustaka tersebut diperlakukan sebagai karya yang bukan karya badan korporasi. Entry utama karya tersebut adalah di bawah judul, sedangkan untuk badan-badan yang disebut dan dijelaskan pada sumber informasi utama disebut entry tambahan. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis bahan pustaka. Jenis-jenis bahan pustaka. Dalam mengoleksi perpustakaan ada beberapa jenis bahan pustaka yang dikumpulkan baik dari hasil pembelian, sumbangan, dan juga tukar menukar. Kegiatan selanjutnya yaitu dengan melakukan pengolahan bahan pustaka agar bahan pustaka yang sudah terkumpul dapat digunakan semaksimal mungkin oleh para pengguna perpustakaan. Dan dalam organisasi informasi tersebut, kegiatan pengindeksan yang meliputi kegiatan itu merupakan pengatalogan deskriptif dan pengatalogan subjek atau pengindeksan subjek. Yang pertama, pengatalogan deskriptif itu merupakan menyangkut identifikasi bahan pustaka seperti judul, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan juga fiksi buku, seperti jumlah halaman, tinggi, dan juga sebagainya. Sedangkan pengindeksan subjek itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tentang subjek atau persoalan yang dibahas dalam suatu pustaka. Dalam klasifikasi perpustakaan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemakai
perpustakaan dalam memilih dan melibatkan buku-buku yang diperlukan secara cepat dan tepat. Yang pertama, dalam hal ini ada pengertian, yaitu analisis subjek. Analisis subjek adalah menganalisa subjek atau pokok bahasan dari suatu bahan pustaka secara konseptual dan juga menerjemahkan ke dalam notasi sehingga akan diperoleh suatu kata atau kosakata. Yang kedua ada jenis konsep. Dalam analisis konsep terdapat beberapa jenis konsep. Yang pertama konsep disiplin, yang kedua konsep subjek atau fenomena, yang ketiga ada konsep bentuk, dan yang keempat deskripsi indeks. Dalam kegiatan menerjemahkan ini ada deskripsi indeks untuk bahan pustaka. Yang pertama klasifikasi bahan pustaka, dan yang kedua klasifikasi fundamental. Di sini juga ada tujuan klasifikasi yang menurut Sulistyo Basuki, tujuan klasifikasi adalah berusaha untuk menemukan kembali dokumen yang dimiliki perpustakaan bila dirinci lebih lanjut. Ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama menghasilkan urutan yang bermanfaat, yang kedua penempatan yang tepat, yang ketiga penyusunan mekanis, yang keempat pembentukan dokumen baru, dan yang terakhir ada pemeriksaan dokumen dari RA. Yang selanjutnya ada mengenal berbagai sistem klasifikasi. Yang pertama ada Library Congress Classification atau LCC. Yang kedua Dewey Decimal Classification, dan yang ketiga ada Universal Decimal Classification. Yang pertama, sejarah dari perkembangan DCC itu DCC merupakan karya dari Melville Dewey, seorang warga negara Amerika Serikat yang berhasil membuat kajian terhadap puluhan buku, pamflet, dan juga kunjungan ke berbagai perpustakaan. Yang selanjutnya adalah ada juga indeks relatif, yang mana salah satu ini merupakan salah satu kriteria yang menyatakan bahwa kegiatan klasifikasi dinilai baik, yaitu mempunyai indeks. Sedangkan indeks di sini adalah suatu daftar kata atau istilah yang merupakan suatu kata atau istilah yang disusun secara sistematis masing-masing yang mengacu pada salah satu tempat kelebihan DCC sebagai suatu sistem klasifikasi, yaitu yang disebut tersedianya indeks. Perkenalkan, nama saya Anis Eliana dengan NIM 2131010300004. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proses klasifikasi bahan pustaka. Langkah yang pertama yaitu menentukan subjek. Menentukan subjek buku merupakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan wawasan yang luas. Disebabkan analisis subjek ini menyangkut bidang-bidang pengetahuan yang sangat luas. Pustakawan harus mampu melakukan klasifikasi buku untuk bidang pertanian dan bidang lainnya yang terkait. Dalam upaya penentuan subjek, maka lebih dahulu perlu dilakukan penelaan terhadap isi buku, yang dimana penelaannya itu diantaranya yang pertama, halaman judul buku. Seringkali judul buku sudah mencerminkan subjek yang terkandung dalam buku tersebut. Yang kedua, daftar isi. Pada daftar isi suatu buku, biasanya terdapat informasi tentang bab-bab atau bagian-bagian buku yang mencerminkan subjek buku tersebut. Yang ketiga, jaket buku. Dapat dilakukan melalui jaket buku karena pada jaket buku seringkali berisi keterangan tentang tujuan dan isi ringkasan buku. Yang keempat, kata pengantar dan pendahuluan.
Apabila tidak dapat menentukan subjek melalui judul, daftar isi, atau yang lainnya, maka dapat ditelaah melalui kata pengantar atau melalui pendahuluan. Yang kelima yaitu isi buku sebagian atau seluruhnya. Seandainya melalui cara di atas belum berhasil, menentukan subjek membaca ini memerlukan kecermatan agar dapat penentuan subjek bisa menggambarkan keseluruhan dari buku tersebut. Yang keenam, daftar pustaka atau bibliografi. Dari daftar pustaka yang digunakan oleh pengarang untuk penyusunan buku tersebut dapat membantu dalam penentuan subjek buku. Yang ketujuh, sumber lain, yaitu katalog yang tertera dalam buku yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk terbitan dalam negeri ataupun lembaga lain di luar negeri. Yang terakhir yaitu konsultasi pakar. Seandainya sebagai sumber-sumber di atas belum dapat menentukan subjek buku, maka hendaknya menanyakan kepada pakar yang berkompeten dalam hal tersebut. Berikutnya yaitu penentuan notasi. Dalam menentukan notasi klasifikasi sebuah buku, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan langsung ke bagian klasifikasi atau melalui penelusuran indeks relatif yang ada di sistem klasifikasi DDC. Langkah yang pertama yaitu penelusuran bagian klasifikasi. Melakukan penelusuran notasi langsung ke bagian klasifikasi. Dengan cara ini, pemilihan notasi akan lebih sistematis melalui dari subjek yang umum, yaitu disiplin ilmu yang lebih luas ke notasi yang lebih spesifik. Untuk yang kedua yaitu pendekatan indeks. Penelusuran melalui indeks dimungkinkan untuk membantu proses klasifikasi jika pendekatan melalui bagan menemui kesulitan. Selanjutnya yaitu penggabungan notasi DDC. Pedoman yang digunakan untuk klasifikasi ini adalah terjemahan klasifikasi desimal Dewey yang disesuaikan dengan DDC ringkas edisi ke-14 yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2009. Pedoman ini menggunakan 4 tabel tambahan, yaitu diantaranya yang pertama tabel yang pertama yaitu subdivisi standar. Tabel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk suatu karya. Misalnya 3 adalah bentuk kamus atau ensiklopedia. Untuk menambahkan tabel 1 ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Di antaranya tidak ada instruksi. Bila dalam bagan tidak dapat instruksi bagaimana cara penggunaan dan penambahan tabel 1, maka notasi tersebut dapat ditambahkan dengan notasi yang terdapat dalam tabel 1. Yang kedua, terdapat dalam bagan lengkap. Dalam bagan sudah diberikan contoh yang lengkap untuk tabel 1, hanya saja tidak dirinci. Misalnya dalam kelas filsafat, tabel 1 telah tercantum dalam bagan yang menjangkau notasi antara 101 sampai dengan 109. Yang ketiga, terdaftar sebagian. Yang keempat, ada instruksi penggunaan 2.0. Dalam contoh penambahan notasi tabel di atas, hanya didahului dengan 1.0. Di dalam bagan ada kalanya terdapat instruksi untuk penggunaan 2.0 untuk penambahan notasi tabel 1. Berikutnya yaitu tabel 2, yaitu subdivisi untuk kawasan geografis manusia. Ada kalanya suatu subjek perlu dinyatakan aspek geografis atau wilayah, misalnya Angkatan Laut Indonesia, pemburuan di Jepang. Dalam hal ini, notasi subjek pemburuan perlu ditambahkan notasi wilayah Jepang yang diambil dari tabel wilayah atau tabel 2. Berikutnya tabel 3 yaitu subdivisi untuk sastra. Terdapat bentuk-bentuk sastra dari masing-masing bahasa. Bentuk-bentuk sastra secara lengkap terdapat pada tabel 3. Untuk menambahkan tabel 3,
ada beberapa ketentuan, diantaranya yaitu yang pertama sudah terdaftar dalam bagan tetapi belum lengkap. Yang kedua tidak terdaftar dalam bagan. Dan yang terakhir yaitu tabel 4 adalah subdivisi untuk bahasa. Dalam kelas terdapat subdivisi khusus bahasa yang disebut subdivisi masing-masing bahasa. Selanjutnya disebut tabel 4 yang menunjukkan seluk-beluk dari masing-masing bahasa seperti tata bahasa, ejaan, kamus, dan lain-lain. Berikutnya yaitu penentuan tajuk subjek. Tajuk subjek dapat diartikan bahwa sebuah titik akses pada cantuman bibliografi yang berisi kata atau frasa mengenai subjek sebuah karya yang dimuat dalam bibliografi karya tersebut. Tajuk subjek merupakan deskripsi indeks yang dihasilkan dalam pengindekskan subjek dan lebih dikenal sebagai istilah pengatalogan subjek. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu penyusunan tajuk subjek. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tajuk subjek. Yang pertama, tajuk subjek untuk keperluan pengguna. Yang kedua, satu istilah untuk semua. Yang ketiga, penggunaan istilah yang biasa digunakan. 4. Penggunaan istilah yang spesifik. Yang kelima, jumlah tajuk subjek untuk setiap buku. Yang keenam, penggunaan penunjuk. Poin berikutnya yaitu indeks subjek pada pangkalan data berbasis komputer. Dengan telah digunakannya komputer dalam pembuatan katalog atau pangkalan data, maka proses pembuatan indeks subjek telah terjadi beberapa perubahan. Sebagai contoh, bahasa pengindekan dikenal ada dua jenis, yaitu bahasa pengindekan yang terkendali dan bahasa pengindekan alamiah. Yang pertama yaitu bahasa indeks terkendali. Pada bahasa indeks terkendali, seseorang mengendalikan istilah-istilah yang digunakan sebagai istilah indeks. Yang kedua, bahasa indeks alamiah. Bahasa indeks alamiah merupakan bahasa yang alamiah dari bahan pustaka yang akan diindeks. Yang ketiga, kelengkapan dan spesifikasi konten. Dalam membuat indeks, kita menentukan konten dengan kata-kata ungkapan atau frasa. Yang keempat, kespesifikan. Dalam sistem bahasa terkendali, perlu adanya kespesifikan terkait dengan perbendaharaan kata dan menunjuk beberapa jauh kita menentukan subjek dari konten ketika melakukan pengindekan. Yang kelima, topik-topik yang kompleks. Metode tradisional berhubungan dengan topik-topik yang kompleks adalah topik itu disingkat menjadi beberapa tajuk tunggal. Yang keenam, prinsip-prinsip pengendalian bahasa. Bahasa terkendali adalah sebuah daftar istilah yang digunakan dan terkait secara semantik dikenal sebagai thesaurus. Yang ketujuh, menentukan deskriptor, yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam pengindekan. Sebaiknya memenuhi salah satu dari jenis-jenis satuan yang konkret atau satuan yang abstrak. Yang delapan, prakoordinasi dan tajuk subjek, yaitu kecenderungan alamiah seorang adalah menjelaskan subjek dan dokumen dengan cara frasa. Yang kesembilan, sintaksis dan prakoordinasi. Prakoordinasi adalah kombinasi dari istilah-istilah indeks pada tahap pengindekan. Yang ke-10, keterbatasan prakoordinasi. Dalam melakukan pengindekan prakoordinasi, sebuah rangkaian kata dapat disusun menjadi berbagai kombinasi rangkaian kata yang berbeda. Yang ke-11, perbandingan prakoordinasi dengan pasca koordinasi. Di atas telah dijelaskan tentang pengindekan prakoordinasi dan pasca koordinasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenal daftar tajuk subjek. Pembuatan tajuk subjek adalah dalam katalog dapat didasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diuraikan dalam kegiatan belajar dahulu. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa terdapat beberapa daftar tajuk subjek yang mungkin dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan kita. Penentuan tajuk subjek atau bahan pustaka tertentu
Diperlukan daftar kata-kata, yaitu daftar istilah indeks yang disusun menurut abjad. Istilah indeks yang disusun dalam daftar kata-kata tersebut digunakan sebagai tajuk subjek pada katalog subjek terabjad. Selanjutnya yaitu penyusunan indeks subjek dalam katalog klasifikasi. Susunan katalog berkelas terdiri dari atas katalog pengarang judul yang entry katalognya disusun berdasarkan abjad, nama pengarang, dan abjad judul dalam satu urutan. Fungsi dari indeks subjek yaitu sebagai kunci untuk mengetahui lokasi atau tempat subjek-subjek dalam jajaran berkelas. Dalam indeks subjek berabjad, nama-nama subjek diterjemahkan ke padanya berupa notasi dan nomor kelas. Bentuk indeks subjek: dalam subjek majemuk tersedia entry-entry untuk setiap perubahan urutan unsur-unsurnya yang akan membebani jumlah entry dalam katalog berkelas. Terdapat banyak alternatif untuk perubahan urutan tersebut. Satu prosedur yang dapat dikerjakan secara ekonomis dan sistematis adalah pengindekan berangkai. Assalamualaikum, saya Iqbal Habibi, NIM 214-101-30030. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu untuk selanjutnya tentang modul 8. Yang pertama ini modul 8, yaitu tentang teknik pengelolaan perpustakaan. Jadi penyimpanan buku-buku di perpustakaan harus dilakukan dengan menggunakan sistem tertentu yang memudahkan penyimpanan dan pengambilan kembali. Nah, antara pengelolaan fisik buku dan katalog ada hubungan yang erat. Di sini ada beberapa bagian, yaitu dalam penyimpanan buku itu yang pertama di sini ada penentuan nomor panggilan. Jadi di buku itu ada nomornya gitu. Yang kedua kelengkapan buku, yang ketiga pergerakan buku. Untuk selanjutnya teknik pembuatan katalog. Jadi secara sederhana pembuatan katalog adalah membuat wakil ringkas dari sebuah buku. Tujuan utama katalog perpustakaan ialah untuk membantu penggunaan perpustakaan memperoleh bahan pustaka yang efisien mungkin gitu. Di sini tekniknya ada dua, yaitu katalog. Dalam pembuatan katalog ada katalog perpustakaan dan format katalog. Untuk selanjutnya di sini ada sistem penjajaran katalog. Maksudnya di sini sistem penjajaran katalog yaitu apabila telah menyelesaikan pembuatan katalog yang barusan, nanti kegiatan selanjutnya itu melakukan penyusunan jajaran katalog. Seperti apa? Ya, katalog disusun sedemikian rupa sehingga katalog mampu memberikan pembeli jawaban secara cepat dan tepat apakah buku tertentu terdapat di perpustakaan baik melalui nama pengarang, judul maupun subjeknya itu. Ini dari modul nomor 9, yaitu materinya tentang pengertian sistem otomasi perpustakaan. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan sistem otomasi di sini secara sederhana yaitu menjalankan seluruh atau sebagian besar kegiatan rutin di perpustakaan untuk meningkatkan mutu layanan kepada pemustaka, kepada konsumen, dengan menggunakan sarana teknologi gitu. Terutama komputer ya, biasanya akan lebih efisien menggunakan teknologi. Untuk yang kedua di sini ada komponen sistem otomasi, maksudnya sistem otomasi perpustakaan sebagaimana sistem otomasi pada umumnya. Secara sederhana dapat terdiri atas beberapa komponen, yaitu komponen yang pertama di sini ada hardware. Maksudnya hardware di sini sering disingkat dengan kode H atau W. Yang kedua software, ya biasa